Berhenti. Berhenti. Jangan biarkan dia lari. Dia sudah diberi obat, dia tidak akan bisa lari jauh. Ayo kejar dia. Di sana, ke sana. Tangkap dia. Dasar anak perempuan tak berguna. Jaga kambing-kambing itu baik-baik. Kalau hilang satu saja, kamu tidak usah pulang. Tolong aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang kau lakukan? Jangan. Ini liontin Gyo Pusaka keluarga Fu. Bawalah ini dan cari aku. Selamat siang, Pak Farhan. Pak Farhan, orang yang memberi Anda obat, sudah dihukum berat. Pak Farhan, tunggu sebentar. Dengar-dengar Anda sedang mencari seorang gadis desa. Apakah dia akan menjadi Nyonya Farhan di masa depan? Apakah Anda keberatan dengan latar belakangnya? Tolong jawab. Katakan sesuatu, tolong jawab. Pak Farhan. Dia adalah gadis terbaik dan paling baik yang pernah kutemui. Jika dia mau, dia akan menjadi istriku. Nona Sinta, Anda sedang hamil 1 bulan dan Anda mengandung anak kembar 3. Bagaimana ini? Kehamilan di luar nikah ini tidak boleh diketahui ayah dan ibu. Aduh, dasar anak nakal. Ngapain ngumpet di dalam? Cepat keluar. Iya. Bu, ada apa? Cepat beres-beres. Rombongan pengantin Doni. Sebentar lagi sampai. Bu, apa maksud ibu? Ibu mau aku menikah dengan kakek tua 50-an tahun? Kakek tua apaan? Kakak, ini kan jodoh terbaik. Pilihan ayah dan ibu untukmu. Betul, Doni itu kan orang kaya di desa Shuewan, peternak babi besar. Setahun bisa menghasilkan 70 sampai 80 juta rupiah. Dia bisa tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Jangan sampai engkau tidak tahu berterima kasih. Kalau memang bagus, kenapa kalian tidak menyuruh Tiara untuk menikah dengannya? Lagi pula dari kecil sampai besar, apapun barang bagus yang kalian punya, bukankah selalu diberikan padanya lebih dulu? Si Tiara kami ini putri kesayangan yang dimanja. Nantinya pasti akan menikah di kota besar dengan para bos besar yang kaya raya. Dasar barang murahan. Apa hakmu untuk membandingkan diri dengannya? Kenapa? Padahal aku dan Tiara sama-sama anak kalian menganggapnya seperti harta karun, menganggapku seperti kuda beban untuk mencuci dan memasak. Aku tidak akan setuju. Aku lebih baik mati daripada menikah. Kamu harus menikah. Kami sudah menerima 100 juta rupiah sebagai mas kawin. Hahaha. Sinta, sayang. Suamimu datang. Pak Farhan, kami telah menemukan lokasi Nyonya di Shuewan. Siapkan mas kawin. Beritahu semua pemimpin di Shuewan, kita akan membawa istriku pulang dengan meriah. Wah, bagus-bagus. Muda dan cantik, bokongnya besar. Di masa depan bisa memberi keluarga Li 8 atau 10 anak laki-laki gemuk. Paman Doni, aku mohon bebaskan aku, Paman Doni. Aduh, panggil apa Paman?
panggil suamiku. Hahaha. Paman Doni, aku tahu Anda ingin menikah dan punya anak, ingin ada yang merawat, parubaya seperti Anda, kan? Aku bisa menganggap Anda sebagai ayah angkatku. Aku akan mencuci pakaian dan memasak untukmu, merawatmu sampai akhir hayatmu. Jalan. Aku masih hidup dan sehat. Kau berani mengutukku mati? Aduh, anak durhaka. Aku dan ibumu sudah berapa kali bilang mahar 100 juta rupiah sudah cukup banyak. Kenapa kau tidak puas? Jadi engkau merasa maharnya kurang ya? Mudah. Hemehe. Wow. 60 juta cukup? Hahaha. 100 juta cukup? Hahaha. 200 juta cukup tidak? Hahaha. Semua untukmu. Cukup. Aku manusia, bukan barang dagangan. Apakah orang kaya bisa berbuat sesuka hati, seenaknya merampas? Betul. Di dunia ini, orang kaya adalah rajanya. Sedikit uang yang jatuh dari sela-sela jariku, untuk orang miskin seperti kamu, seharusnya bersyukur dan melayaniku dengan nyaman. Aduh kak, jangan keras kepala. Paman Doni bersedia menghabiskan banyak uang untuk menikahimu. Ini sangat terhormat di 10 desa sekitar sini. Kamu ikut saja dengan Paman Doni dan nikmati hidupmu. Hehe, sayang, suamimu akan sangat menyayangimu. Hahaha. Tidak mau. Ayo pergi. Ayah, sayang, jangan ayo jual pergi. aku. Ya Tuhan, tolong aku. Apa? Orang terkaya Yungwofu, Farhan, muncul di provinsi kita hanya untuk mencari tunangannya? Apa? Calon istri Presiden Direktur Grup Fu ternyata ada di kota kita. Apa? Kota kita melahirkan istri orang terkaya? Desa Swewan akhirnya bisa membanggakan diri. Aku harus segera memberitahu kepala suku. Aduh, istriku. Ayo cepat pergi. Ayah ibu, Sedang apa? Lepaskan Sinta. Hei, kau. Kak Yogi, Dasar perempuan jahat. tolong aku. Ayah dan ibuku ingin menjualku kepada Doni untuk menjadi istrinya. Kalian sekarang ini masyarakat hukum. Kalian berani melanggar kehendak perempuan, memaksanya untuk menikah. Aku akan segera lapor polisi dan menangkap kalian semua. Aduh. Dasar orang miskin. Berani-beraninya sok pahlawan menantangku. Hehehe. Di kartu ini ada 300 juta rupiah. Kau antarkan dia ke tanganku. Uang ini jadi milikmu. Kak Yogi tumbuh bersamaku. Sejak kecil, orangnya jujur, pasti tidak akan menundukkan kepala demi uangmu ini. Perempuan jahat. Ayah dan ibumu sudah menjualmu, jadi kau adalah istri Tuan Doni. Pergilah ke sana. Yogi, kamu adalah teman baikku. Dari kecil hingga dewasa, mungkinkah kamu juga mau ikut bersama orang-orang ini mencelakaiku? Anjing miskin seperti dia pasti akan membantuku karena aku punya uang dan kekuasaan. Bisa memberinya kemewahan yang dia inginkan. Apa yang kamu lakukan akan dilihat Tuhan. Kalian semua cepat atau lambat akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kalian. Aduh, istriku. Aku akan baik padamu. Ayo pulang bersamaku. Ayo, hahaha. Ayo, hahaha. Masuk sana kamu. Hehehe. Suamimu ini sangat hebat dalam hal itu. Bisa jadi nanti malam aku bisa membuatmu mengandung anakku dan memberikan keturunan bagi keluarga Li. Ayo sayang. Hahaha. Aduh. Jangan. Aduh. Aduh. Nah, jangan takut. Ibu pasti akan melindungimu. Wanita jahat.
Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Akan kukuliti kamu hidup-hidup. Berhenti. Hei. Setelah aku menangkap wanita pembawa sial ini, akan kupatahkan kakinya. Pergi. 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 Kejar cepat. Aduh. Pak Kepala Desa adalah orang yang paling adil dan jujur di desa ini. Beliau pasti akan membelaku. Pak Kepala Desa, orang tuaku menjualku kepada Doni seharga 500 juta rupiah untuk dijadikan istri. Doni mencoba memperkosa saya. Pak Kepala Desa, mohon selamatkan aku. Lindungi aku, Pak Kepala Desa. Dasar gadis nakal, ku bilang jangan lari. Mau lari? Kemana kamu? Anak durhaka. Kepala suku, buka pintunya. Kepala suku, jangan sentuh aku. Kepala suku, Kepala suku. Kepala suku, Kepala suku. Kepala suku. Kalian, keluhan yang kau sampaikan tadi, aku sebagai kepala suku sudah mengerti. Tenang saja, aku pasti akan memberikan keadilan untukmu. Aduh, kepala suku, jangan dengarkan omong kosong anak durhaka ini. Bagaimana mungkin kami menjual putri kami? Ini jelas-jelas mencarikannya keluarga yang baik. Aduh, hahaha. Cih, Doni sudah berusia 50 tahun lebih. Masih pantas disebut keluarga yang baik? Aku lihat kalian hanya ingin menjual putri kalian untuk mendapatkan uang mahar. Betul, siapa di desa ini yang tidak tahu keluarga Kiao kalian? Selalu pilih kasih pada Tiara, putri bungsu kalian. Sinta, anak yang malang, setiap hari dirundung oleh kalian. Betul. Kamu sudah. Sinta, orang tuamu tidak mengakui menjualmu kepada Doni. Apakah kamu punya bukti? Saya punya. Ini adalah video yang tidak sengaja saya rekam tadi. Benar, di dunia ini orang kaya adalah rajanya. Sedikit yang jatuh dari sela-sela jariku, orang miskin rendahan sepertimu seharusnya bersyukur dan melayaniku dengan baik. Baik, karena buktinya sudah jelas, maka saya nyatakan keluarga Kiao dan Doni tidak bersalah. Yang bersalah adalah engkau, Sinta. Kepala suku, Anda benar. Kepala suku bijaksana? Bijaksana. Mengapa? Mengapa Anda melakukan ini? Halo, Bupati. Apa? Nyonya orang terkaya ada di desa kami. Dan dia putri keluarga Kiao. Nyonya orang terkaya ternyata Tiara. Tenang saja, saya sebagai kepala suku selalu jujur dan adil. Saya tidak akan membiarkan orang jahat memfitnah orang baik seperti kalian. Keluarga Fu dari Jingdu datang untuk melamar. Kok siang bolong begini? Keluarga Kiao sepi. Gawat, Pak Farhan, barusan saya dapat kabar nyonya dijual oleh keluarga Kiao kepada seorang kakek tua peternak babi untuk dijadikan istri. Sekarang mereka ada di rumah kepala suku. Berani sekali mereka menyentuh istriku. Aku akan membuat mereka semua membayarnya. Kenapa? Kepala suku, kenapa engkau menghancurkan bukti dan memfitnahku? Bukti apa? Kalian semua lihat? Tidak ada apa-apa. Kau bersekongkol dengan orang jahat, menindas orang baik, cepat atau lambat engkau akan menerima balasan. Lancang, sejak zaman dahulu, seorang wanita yang menikah harus mendapatkan restu orang tua dan perantara perjodohan karena
keluargamu sudah menerima mahar dari Doni, kau harus menikah dengannya. Kalau tidak, kau melakukan penipuan pernikahan, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Doni, Ya, bawa istrimu pergi. baik. Aduh, baiklah. Hehe. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Aduh, kepala suku, Anda sungguh bijaksana. Terima kasih, Kepala Suku. Aku baru saja menerima telepon dari Bupati. Katanya putra tertua orang terkaya di Yungo, pemimpin grup Fu, Tuan Farhan, sedang dalam perjalanan ke desa kita. Katanya ingin menikahimu. Aku ingat beberapa waktu lalu kau pergi ke kota untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama. Sekolah Harapan yang didanai oleh grup Fu, pasti Tuan Farhan melihat fotomu dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tiara. Benar. Tiara, kau memang anak baik yang kusayang dan kubesarkan dengan hati-hati. Aduh, mulai sekarang ayah dan ibu akan ikut kamu menikmati kemewahan, ya. Hahaha. Baik. Keluar kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Laporan pemeriksaan kehamilan. Wanita jahat, kamu hamil. Pak Farhan, di depan sana rumah kepala suku. Kau bilang apa? Apa? Hamil? Hah? Kembar 3, usia kandungan 1 bulan. Gadis nakal, siapa pria itu? Aku tidak tahu. Aku tidak mengenalnya. Dasar kau rendah. Adikmu sebentar lagi akan menikah dengan keluarga kaya, hidup kita akan membaik. Kau malah hamil anak haram, kau ingin menghancurkan sumber kekayaan kami. Kepala suku, aku sarankan gadis nakal ini dihukum mati. Pergi, ambil kerangkengnya. Ayo, Lepaskan aku. Lepaskan aku. pergi sana. Jangan. Dia bilang dia akan bertanggung jawab atas aku dan anak ini. Lihat, ini liontin giok yang dia berikan padaku. Kau menganggap serius barang murahan ini? Aduh, sudahlah, jangan bertele-tele. Cepat bawa dia keluar. Tunggu, jika perempuan jahat ini dihukum mati, siapa yang akan memberiku keturunan? Dia istrimu, kau yang memutuskan. Bagaimana kalau pakai tongkat untuk menggugurkan anak haram di perutnya, dan dia masih bisa memberiku anak? Jangan gugurkan anakku. Tuhan, siapa yang bisa menolongku? Hentikan. Ini... Kamu bagaimana? Anda siapa? Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kau mau apa? Jangan. Aku tahu engkau tidak membohongiku. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Tidak terlambat. Aku dan anak baik-baik saja. Kamu hamil? Ya, kembar 3. Beberapa hari ini kamu menderita. Selanjutnya, aku pasti akan membela kamu dan anak-anak. Aduh, bagus. Ternyata engkau pacar perempuan tidak berguna ini. Aduh, lihat pakaianmu yang modis, tapi kau bisa membuat perempuan tidak berguna ini hamil. Menurutku,
kau ini juga pria miskin. Orang-orang ini apakah aktor yang kau bayar? Dia mengandung anak harammu. Kau pikirkan cara untuk segera mengumpulkan 500 juta rupiah dan selesaikan masalah ini secara pribadi. Pak. 500 juta rupiah? Hanya 500 juta rupiah. Kau menjualnya? Bagaimana? Terlalu banyak uang untuk dikeluarkan ya? Ku beritahu kau, 500 juta rupiah, tidak kurang 1 sen pun. Jika engkau tidak bisa mengeluarkannya, aku akan menuntutmu atas pemerkosaan, aku akan meminta kepala suku untuk menangkapmu dan memenjarakanmu. Hanya seorang kepala suku yang tanpa bukti akan menangkapku dan memenjarakanku. Kau sangat berkuasa ya. Ku bilang kalau aku ingin kau mati, kau bahkan tidak akan memiliki sisa tulang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku melakukannya dengan sukarela. Dia tidak memperkosaku. Dasar anak durhaka, sekarat tapi masih belum bertobat. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu, korupsi, membunuh orang. Kupikir kau, kepala suku ini, tidak perlu menjadi kepala suku lagi. Ku beritahu kau, putriku adalah tunangan Pak Farhan, orang terkaya. Kau berani menyinggung kami? Seseorang beri aku pelajaran yang bagus untuk pasangan anjing ini. Ternyata mereka salah mengira Tiara sebagai wanita yang kucari. Sungguh bodoh. Aduh, hahaha, lihat semuanya. Dia ketakutan hanya bisa tertawa bodoh. Sampah. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa memaafkanmu. Lancang. Kalian tahu siapa dia? Berani menyuruhnya berlutut dan minta maaf. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Siapa dia? Tidak lebih dari perempuan jahat ini. Dia hanya pria hidung belang, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Tua. Aku sudah lama tidak suka denganmu. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu. Dia berani memukulku. Kepala desa. Kepala desa. Aduh, kepala desa. Anda harus membelaku. Tiara, dia adalah istri orang terkaya. Aku, sebagai ibu mertuanya, malah ditampar oleh preman ini di wajah. Itu sama saja dengan menampar wajahmu, kepala desa. Kau. Ya, kepala desa. Menurutku, pasangan pezina ini harus dihukum. Kalau tidak, nanti saat orang terkaya itu datang, jika dia tahu keluarga kami memiliki kakak yang tidak bermoral, orang terkaya itu pasti akan berpikir, ada masalah dengan kepribadianku, dan itu akan mempengaruhi pernikahanku. Iya. Jika Tiara tidak bisa menikah dengan orang terkaya, maka kami tidak bisa kecipratan rezekinya. Aku setuju. Masukkan kedua pasangan jahat ini ke dalam kurungan babi. Betul. Masukkan mereka ke dalam kurungan babi. Masukkan 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 ke dalam kurungan babi. Kalian punya masalah apa, hadapi aku saja. Cepatlah pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu. Tiara adalah istri orang terkaya. Dia sangat berkuasa. Kita tidak bisa melawannya. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab padamu dan anak kita. Baik, karena semua orang berpikir kedua orang ini bersalah, maka aku sebagai kepala desa akan mengikuti keinginan rakyat. Ayo, masukkan kedua pasangan jahat ini ke dalam kurungan babi. Berikan perintah. Kepala desa Shuiwan menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang, menghilangkan nyawa orang. Sekarang juga pecat dia. Dari jabatan kepala desa, hukum dia sesuai dengan hukum. Hahaha, kepala desa, dengarkan. Masih berpura-pura? Satu panggilan telepon bisa membuatku dipecat. Aku akan berlutut dan kotor kepadamu. Tuan Gubernur, apa katamu? Aku dipecat
Kau ini siapa? Siapa kau sebenarnya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Beliau ini adalah Pak Farhan, orang terkaya yang asli. Sinta adalah orang yang akan kunikahi. Dia akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh Yungo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Pak Farhan? Jika dia Pak Farhan, kita semua akan tamat. Takut apa? Sampah busuk ini masih berlagak di sini. Rudi, apa maksudmu? Gubernur, ini karena Anda tidak menghukum pasangan bajingan ini. Makanya Anda dipecat. Jadi, panggilan telepon dari gubernur itu kebetulan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedua orang ini. Tentu saja. Oh, begitu. Bagus. Hampir saja aku tertipu oleh kalian. Oh, Nyonya orang kaya. Bagaimana kalau Anda menghindari tempat ini sebentar? Sebentar lagi akan ada pertumpahan darah. Supaya tidak mengotori mata Anda. Baiklah, baiklah. Kebetulan suamiku akan segera menjemputku untuk menjadi nyonya orang kaya. Ayah, ibu, ayo kita pulang dan bersiap-siap. Bersiap-siap, hahaha. Ayo. Hahaha. Minggir, minggir. Kemarilah. Patahkan kaki pasangan bajingan ini dan buang mereka ke gunung untuk menjadi santapan serigala. Sultan. Berhenti. Berhenti, kalian semua. Berhenti. Gubernur datang. Tuan Gubernur, Anda datang tepat waktu. Para berandalan inilah yang telah menyinggung istri Pak Farhan. Tapi saya sudah menenangkan istrinya dan menyuruhnya pulang berkumpul dengan Pak Farhan. Hahaha. Kau. Tuan Gubernur, jangan emosi. Setelah Pak Farhan memberi Anda penghargaan, jangan lupa untuk mempromosikan saya. Memberi saya kenaikan pangkat saja sudah cukup. Hahaha. Danu, beginikah caramu menjadi gubernur? Gubernur yang bersih? Lancang, berani sekali kau menyebut nama Tuan Gubernur secara langsung. Tuan Gubernur, jangan marah. Saya akan mematahkan kaki sampah ini dan mencabut lidahnya agar dia tidak bisa bicara sembarangan lagi. Tuan Gubernur, kumohon bebaskan kami. Ini semua salahku, jangan tangkap dia. Perempuan jahat, aku... Lancang, tahukah kau siapa yang kau sakiti? Siapa mereka? Pak Farhan, maaf saya terlambat Tuan. Anda sangat murah hati, maafkan kelalaian saya. Sultan, Gubernur, dia benar-benar Sultan, Pak Farhan. Aku sudah bilang, aku adalah Farhan, Sinta adalah calon istriku. Kalian tidak tahu orang hebat. Salah orang dengan Tiara si penipu itu. Ternyata dia adalah Nyonya Sultan. Ternyata, kau benar-benar Pak Farhan? Tuan hartawan, saya hanya mendengarkan omong kosong keluarga Kiao. Saya jadi dibutakan. Anda sangat murah hati. Anda jangan mempermasalahkan saya orang kecil ini. Iya. Semuanya karena Rudi berbohong, kami jadi tertipu. Ampun, saya salah. Kami salah, kami benar-benar salah. Maafkan kami, kumohon. Maafkan Sultan. kami. Keluarga Kiao memang pantas mendapatkannya, tapi kau juga tidak akan lolos. Kau sebagai kepala desa Shuiwan tidak bisa menegakkan keadilan, membela rakyat, malah salah paham Tiara. Adalah calon istriku demi menjilat, memutarbalikkan fakta,
menggunakan kekuasaan untuk menjebak Sinta, membahayakan nyawanya. Tuan hartawan, saya tahu saya salah, maafkan saya. Saya tahu saya salah, maafkan saya. Sekarang aku putuskan. Aku putuskan sekarang untuk menghentikan semua kerjasama Fu dengan kampung air Teluk. Bawa kepala suku ke kantor polisi. Aku ingin lihat berapa banyak nyawa yang telah dia renggut. Baik. Tidak. Saya sudah tua, saya akan mati di penjara. Tidak. Jangan. Dan kalian semua penduduk desa memperlakukan wanita sebagai mainan, menghina, beri mereka pelajaran, kirim mereka ke perbatasan untuk kerja paksa. Pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi, ini akan menimbulkan masalah besar, nak. Takut? Dulu takut, sekarang tidak. Kenapa tidak enak badan? Aku hanya merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana engkau bisa menjadi orang terkaya? Orang terkaya apa? Nyonya harus mengubah panggilannya, seharusnya memanggilnya suami. Jangan mengolok-olok aku. Aku tahu. Awalnya karena kau diberi obat. Jangan khawatir, aku tahu diri, aku tidak akan mengganggu kalian. Apa yang kau lakukan? Pergi ke keluarga Kiao untuk mengambil buku registrasi keluargamu, menikah, dan mendaftarkan pernikahan. Aduh. Ini mas kawin dari orang terkaya untuk kita kan? Mas kawin. Satu kotak penuh emas, kira-kira berapa harganya ya? Kita kaya. Kaya raya. Kalung ini, aku pernah lihat di TV, sepertinya putri Jepang yang memakainya, harganya miliaran. Coba lihat punyaku. Apa ini? Mantel bulu cerplay ini. Ayah selalu memimpikannya. Bagus, ayah. Mulai sekarang, ku adalah ayah mertua, orang terkaya. Kulihat siapa yang berani tidak sopan kepada kita. Ini masih ada satu mantel bulu cerplay lagi. Cerplay. Aku coba dulu, coba pakai. Hahaha. Aduh, mewah sekali. Hahaha. Ayah, lihat. Bagus ini. Perempuan jahat, kenapa engkau kembali? Kau cukup berani. Berani kabur dari tangan ketua suku dan masih hidup. Kakak lihat. Ini semua mas kawin dari orang terkaya untukku. Bagaimana? Kau tidak punya kan? Iri kan? Singkirkan tangan kotormu dari mas kawinku. Perempuan jahat, kau berani memukul adikmu. Kubunuh kau? Ayah. Kau. Sinta, kau gila. Kau berani menyuruh sampah ini memukul ayah? Bagus. Kalian semua berhasil kabur, ya. Kuberitahu kalian, kami ini keluarga dari Sultan. Cih. Kalian ini bukan selingkuhannya yang dibayar untuk berakting kan? Cih. Siapapun yang membunuh selingkuhan ini, emas ini jadi miliknya. Menggunakan uangku untuk menyuruh orangku menyakiti istriku? Keluarga Kiao, kalian berani sekali. Uangmu? Kuberitahu kalian, mahar ini semuanya diberikan suamiku padaku. Siapapun yang berani macam-macam, aku akan lapor polisi dan kalian akan membusuk di penjara. Lapor polisi? Siapa yang bilang mau lapor polisi? Aduh, ternyata ini gubernur, Tuan Gubernur. Pasti Tuan Gubernur tahu kalau keluarga kita punya istri orang terkaya, sengaja datang untuk menjilat. Tuan Gubernur, tepat sekali Anda datang.
Ada 2 pasangan anjing ini berani mengincar mahar saya. Cepat suruh orang, kuliti mereka untukku. Kau menyebut mereka apa? Kau memaki mereka apa? Pasangan anjing? Kau memaki mereka apa? Nyonya orang terkaya bilang mereka pasangan anjing. Kau tuli? Ah? Lancang. Aduh. Keluarga Kiau hanyalah semut. Berani sekali di depan tuan orang terkaya berbicara sembarangan. Pak Farhan, bagaimana Anda ingin menangani keluarga Kiau? Aku akan mendengarkan perintah Anda. Hidup dan mati mereka ditentukan oleh istriku, Sinta. Dia, benarkah Pak Farhan? Tidak. Cinta, perempuan jahat ini, dari penampilan hingga bentuk tubuh, semuanya kalah dariku. Pak Farhan seharusnya menikahiku. Benar. Aduh. Pak Farhan, karena Anda menyukai orang seperti Sinta, mengapa Anda tidak menikahi Tiara saja? Iya. Tiara kami 100 kali, 1000 kali lebih baik daripada perempuan jahat ini. Aduh. Masih keras kepala sampai sekarang. Baik. Pak Farhan, Anda ingin menikahi siapapun, nikahi saja, asalkan menikahi putriku, sudah cukup. Nah, bujuklah suamimu, sebentar lagi ayah akan membuatkan makanan dan minuman yang enak. Kita adalah keluarga, tidak ada dendam semalam. Rudy, sejak engkau menjualku ke Doni, kau tidak pantas menjadi ayahku. Kau panggil aku apa? Rudy. Perempuan jahat. Aku ini ayahmu. Sejak kalian mengabaikan hidup dan matiku, ingin menggugurkan anak di kandunganku, mulai saat itu, kalian tidak pantas menjadi orang tua dan keluargaku. Kau? Nah, itu semua hanya omongan karena marah. Farhan, menghukum mereka akan mengotori tangan kita. Aku hanya berharap putus hubungan orang tua dan anak dengan mereka. Sejak saat ini tidak ada lagi hubungan. Aku menuruti semua keinginan. Bawa semua barangnya. Aduh, Sinta, ayah salah. Uang ini tidak boleh kau bawa. Hei, milikku. Hei, mantel buluku. Pak Farhan, di wilayah kekuasaanku terjadi hal seperti ini, aku bertanggung jawab. Aku bersedia diturunkan pangkat ke tingkat yang lebih rendah. Pergilah. Baik. Ayo kita pulang. Baik. Sinta. Nyonya hanya terkejut, ada sedikit gangguan pada kandungannya. Istirahat beberapa hari, akan baik-baik saja. Sinta, sebelumnya engkau telah menderita. Kedepannya ada aku, kau akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ini di mana? Ini rumahku, dan nanti akan menjadi rumahmu juga. Tapi dengan latar belakangku seperti ini, keluargamu sepertinya tidak akan setuju. Atau kau membawaku pulang untuk menggugurkan kandungan ini? Pak Farhan, kumohon, jangan gugurkan anak ini. Aku akan pergi jauh dengannya, aku tidak akan merepotkanmu.
Pergi jauh? Kau pikir aku, Farhan, tidak mampu menghidupimu atau tidak mampu menghidupi anak kita? Apa kau mau bertanggung jawab pada mereka? Aku ayah dari anak-anak ini. Tentu saja aku harus bertanggung jawab pada mereka. Untuk keluargaku. Farhan, kau benar-benar punya anak haram. Suruh dia keluar. Farhan, berani-beraninya kau punya anak di luar nikah. Suruh perempuan itu keluar. Bu, ada apa? Mana perempuan itu? Kau sembunyikan dia di mana? Tante, maafkan saya. Ini semua salahku. Jangan persulit Farhan. Aduh. Anak baik, kau benar-benar malang. Sudah berapa kali ibu bilang, harus menyayangi perempuan, bertanggung jawab. Lihat perutmu, sudah sebesar ini, kenapa belum dinikahi? Kalau orang lain tahu, mereka akan menertawakannya. Bu, ini semua salahku. Setelah dia pulih, kami akan menikah. Baguslah, cantik dan pengertian. Nah, di kartu ini ada 20 miliar rupiah. Ini hadiah pertemuan untukmu. Tidak bisa, Tante, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa masih panggil Tante? Panggil ibu. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah, ibu kita sekarang hanya punya uang, dia hanya bisa membantumu segini. Terima kasih, Bu. Aduh, enak sekali didengar. Aduh, anak ini kurus sekali. Ibu akan mencarikan pengasuh bayi terbaik di negeri ini agar menantuku sehat dan gemuk. Hehe. Kenapa? Tidak senang? Bukan begitu, aku hanya teringat dengan orang tua kandungku, padahal aku juga anak kandung mereka. Kenapa mereka hanya baik pada Tiara? Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sebenarnya kau bukan anak kandung orang tuamu. Aku juga baru 2 hari yang lalu, saat mencari keberadaanmu, baru tahu kabar ini. Karena takut kamu sedih, makanya aku tidak memberitahumu. Ternyata mereka bukan orang tua kandungku. Ternyata ketulusanku pada mereka selama ini, di mata mereka, hanyalah lelucon. Aku salah, seharusnya aku tidak memberitahu. Tidak, aku senang kamu memberitahuku. Setidaknya aku tahu, mereka tidak mencintaiku selama ini, bukan karena aku tidak cukup baik. Tentu saja bukan karenamu, mereka yang tidak pantas. Farhan, bisakah engkau membantuku menemukan orang tua kandungku? Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Aku yakin kamu pasti bisa menemukan mereka. Benarkah? Tentu saja benar. Saat kita menikah nanti, mereka pasti akan datang untuk mengantarmu. Terima kasih. Anakku, di mana kau sebenarnya? Anakku, di mana kamu? Nyonya, saya yakin Anda pasti akan menemukan Nona. Semoga saja. Asalkan aku masih hidup dan dapat menemukannya, aku rela membayar berapapun harganya. Nyaman sekali. Selamat pagi, Nyonya. Siapa kamu? Ini pengasuh terbaik yang ibu carikan untukmu. Dia yang akan merawatmu mulai sekarang. Nyonya, sarapan sudah siap. Anda bisa mandi dan makan. Baiklah. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Menantu, biarkan dia menggendongmu. Dia pria dewasa kuat kok. Kamu sedang hamil dan berat badanmu bertambah. Sedikit benturan saja bisa berbahaya. Buka mulut. Buka mulutmu. Tidak usah.
Biar aku saja. Baik. Tiara sebelumnya telah banyak menderita, kita harus memperlakukannya dengan baik. Aku tahu. Duduk. Apakah aku harus makan sebanyak ini untuk sarapan? Makanlah yang banyak, supaya nutrisi kamu dan bayi tercukupi. Bagaimana bisa engkau merawatku seperti anak kecil? Kau mengandung anak kita, merawatmu adalah kewajiban. Sayang, setelah kamu lahir, kita akan merawat ibu bersama-sama ya. Dia benar-benar lembut. Mungkin dia seperti ini pada kami karena anak ini. Bu, apa yang ibu lakukan? Mengingat Tiara akan melahirkan dalam beberapa bulan lagi, ibu harus mengajarimu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Mulailah. Pak Farhan, Nyonya, pelajaran pertama kita akan belajar cara mengganti popok bayi. Kamu lihat, biarkan dia yang melakukannya. Pak Farhan kan laki-laki, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Biar aku saja. Laki-laki atau bukan, dia kan seorang ayah, dia harus belajar semua ini. Ayo, duduk. Iya, Nyonya, setelah Anda melahirkan, tubuh Anda akan sangat lemah. Yang paling perlu Anda lakukan saat itu adalah memulihkan diri dengan baik. Ilmuwan juga mengatakan, anak yang dibesarkan oleh ayah, pertumbuhannya akan lebih baik. Biar aku saja. Pak Farhan, sekarang anggaplah bayinya buang air besar, Anda perlu menggantinya. Buang air besar? Iya. Lihat, seperti yang saya lakukan, buka dulu popok bayi. Iya. Tidak disangka, di luar dia adalah bos yang dingin, tapi menghadapi urusan keluarga, dia begitu sabar dan lembut. Sayang, kalian bertemu, ayah terbaik di dunia. Terima kasih hari ini. Tidak perlu, kamulah yang sudah bekerja keras. Ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja bulanku sudah besar, pinggang dan kakiku agak pegal, itu normal, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pijat ya. Tapi, berbaringlah. Halo, oh Pak Farhan, proyek kita di luar negeri bermasalah. ada apa? Ada masalah apa? Sinta, aku harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis beberapa hari. Kamu dan bayi tunggu aku di rumah. Baik, aku dan bayi akan menunggumu kembali. Aduh, dia lupa membawa ponselnya. Hei, Farhan. Farhan, ponselmu. Hei, Farhan. Hei Nyonya, Pak Farhan mana? Farhan baru saja keluar. Bagaimana ini? Pak Farhan pergi begitu tiba-tiba. Urusan perusahaan belum diatur. Dia telah melakukan begitu banyak untukku. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas budi. Jika Anda tidak keberatan, jurusan kuliahku adalah manajemen, aku bisa membantu. Saya kuliah jurusan manajemen.
Bisa membantu? Wah, bagus sekali. Nyonya, kalau begitu saya akan mengaturnya. Ibu akan menggantikan posisi Pak Farhan, mengatur urusan perusahaan. Nyonya, bisakah ibu datang bekerja besok? Saya bisa jadi karyawan biasa, tapi saya benar-benar tidak bisa jadi presiden direktur. Tidak apa-apa. Perusahaan ini memang milik kalian berdua. Anggap saja ibu mengurus rumah tangga. Hei, ada apa ini? Keluar. Keluar. Jangan dirusak. Ada apa ini? Keluar. Keluar. Semua karena kalian, desa Swewan kita ditindas oleh keluarga Fu akan selalu menjadi desa miskin. Benar. Karena kalian. Sialan, tidak tahu malu. Kalau saja kalian tidak menindas Sinta, kami juga tidak akan ikut terkena imbasnya. Kalian jangan bicara omong kosong. Saat itu ingin menenggelamkan anak sialan itu, kalian juga ikut serta. Benar, sekarang menyinggung keluarga Fu, kalian langsung melupakan kebaikan kami. Jangan buang waktu dengan mereka. Usir mereka dari desa Swewan. Mungkin Pak Farhan akan memberi kita jalan keluar. Benar, sialan, keluar. Ayah ibu, bagaimana ini? Kalau begini terus, kita pasti akan hidup di jalanan. Jangan marah, jangan marah. Tiara, jangan menangis, jangan menangis. Tiara, ini semua uang kita. Sekarang kamu pergi ke kota, apapun caranya, harus menggugurkan kandungan Sinta dan gantikan dia untuk menikahi Pak Farhan. Ayah, ibu, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku pasti akan membuat Tiara selalu berada di bawahku. Dengarkan aku baik-baik. Hari ini Nyonya Direktur akan datang ke perusahaan, mengambil alih jabatan di perusahaan putra. Semua orang bersiap-siap. Sambut dia dengan baik. Baik, kami pasti akan melayani Nyonya dengan baik. Tidak, baju yang dibelikan Ibu dan Farhan terlalu mahal. Lebih baik aku tampil sederhana saja. Aduh, mana seragam kerjaku? Hei, aku hanya lulusan SMP. Aku susah payah dapat pekerjaan di perusahaanku. Aku dapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Bahkan pekerjaan ini pun ada yang mau merebutnya dariku. Menyebalkan. Ini semua merek mewah karena aku menemukannya. Maka semua ini milikku. Hahaha. Waktunya hampir tiba. Aku harus pergi ke luar negeri, bertemu dengan Tuan Farhan. Kalian jangan membuat masalah. Wah, jadi ini perusahaan Fu? Petugas kebersihan sialan, kau mengotori karpet merah untuk menyambut Nyonya. Maaf. Sebenarnya aku istri Farhan. Sepatu edisi terbatas Dior, tas Hermes, dan perhiasan Chanel. Ini pasti Nyonya Farhan. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Nyonya. Selamat siang, Nyonya. Nyonya, apakah kalian memanggilku? Aduh, Nyonya. Jangan merendah begitu. Asisten khusus sudah memberitahu kami. Setelah Pak Farhan pergi dinas, Anda yang akan mengambil alih urusan perusahaan. Jadi Farhan sudah jatuh cinta padaku. Aku tahu dia tidak mungkin menyukai Sinta yang norak itu. Ya, aku memang istri CEO kalian. Tiara, kenapa engkau berbohong lagi?
Sinta, kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau memakai bajuku? Jelas akulah istri Farhan. Berani sekali kau. Nyonya Farhan bukanlah seseorang yang bisa kau tiru. Betul. Lihatlah dirimu sendiri, siapa kau sebenarnya? Nyonya CEO kami jelas-jelas berasal dari keluarga kaya raya. Kau hanya petugas kebersihan, bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatunya. Petugas kebersihan? Sepertinya Farhan benar-benar bosan dengannya. Ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan anaknya. Ngomong-ngomong, aku baru saja kembali dari liburan di Hawaii, agak lelah. Oh, pijat aku. Mfeh. Hei, kenapa engkau diam saja? Ini kesempatan dari Nyonya. Cepat ikuti dia. Cepat. Tiara, ini perusahaan suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak semena-mena. Nyonya, kudengar Pak Farhan sedang tidak di kantor. Kita datang lagi lain kali saja. Tidak usah terburu-buru, kita bicarakan kerja sama saat dia kembali. Kita harus menemukan putriku terlebih dahulu. Ayo pergi. Hah? Menjadi orang kaya memang enak. Aku bisa mencoba setiap minuman susu ini hanya 1 tegukan dan tidak merasa rugi. Haha, kau tekan yang kuat. Belum makan ya? Kau menekan sekuat ini sengaja ya? Berani juga engkau menghindar? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa memukulmu. Aduh, Nyonya Anda baik-baik saja? Ada apa ini? Tukang bersih-bersih sialan. Kau berani sekali tidak menghormati Nyonya. Aku. Nyonya, saya tidak sengaja. Semua ini salah tukang bersih-bersih sialan ini. Semua salahnya. Semua salahnya. Ternyata, Nyonya, Anda suka pijatan seperti ini. Ya, kalau begitu, biarkan dia melayanimu. Sinta, aku tidak akan melepaskanmu. Sayang, ku dengar dari asisten Leo, kau membantuku mengelola perusahaan, semuanya lancar. Sayang, asisten Leo bilang, kamu membantuku mengelola perusahaan. Semuanya lancar. Lancar? Semua orang baik padaku? Bagus, aku akan kembali setelah urusanku selesai. Tunggu aku di rumah. Iya, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Iya, aku cinta kamu. Muah. Kenapa? Kamu kedinginan? Pak Farhan, Anda masih diri Anda sendiri? Atau Anda kerasukan orang yang sedang dimabuk cinta? Selesaikan membaca ini. Tidak boleh tidur sebelum selesai. Ini. Aku harus mengulang lagi cara mengganti popok. Ini toilet wanita. Anda salah. Aku tidak salah. Kalau begitu aku yang salah. Sayang, kamu juga tidak salah. Sayang, kau juga tidak salah tempat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Perempuan jahat. Kudengar dari istri Pak Farhan, kau belum menikah tapi sudah hamil duluan. Aku belum pernah bermain dengan petugas kebersihan dari desa. Hari ini, biarkan aku bersenang-senang juga. Selamat datang Pak Farhan. Pak Farhan, berkat Anda yang menyelamatkan situasi, proyek kami dengan luar negeri dapat berjalan lancar, membuat grup Fu menghasilkan 100 miliar rupiah per hari. Ini semua berkat istriku.
yang bersedia membantuku mengurus urusan perusahaan sehingga aku bisa fokus dalam perjalanan bisnisku. Kalung ini adalah barang antik yang pernah menjadi koleksi Ratu Inggris, sangat langka di dunia. Jika Anda memberikannya kepada Nyonya, dia pasti akan senang. Di mana istriku, dia ada di sebuah kantor di lantai atas. Saya akan mengantar Anda ke sana. Mari. Jangan. Lepaskan aku. Aku istri Farhan. Dasar perempuan jalang. Jadi, kau bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Fu hanya untuk merayu Pak Farhan? Sebenarnya aku tidak kalah dengan Pak Farhan dalam hal itu. Bagaimana kalau engkau memuaskanku juga? Di mana istriku? Ada yang bilang Nyonya sedang berada di toilet. Coba lihat. Tolong, jangan, tolong. Berisik sekali teriakannya. Cinta, setelah anak di kandunganmu keguguran, aku akan menjadi istri presiden direktur yang sebenarnya. Pergi, tanpa izinku, tidak seorang pun boleh masuk. Dasar bajingan, jangan sentuh aku. Wanita jalang, diam kau. Jangan mendekat, tolong. Apa Kau ada boleh orang di berteriak keras sana? mungkin tidak akan ada yang datang hari ini. Nyonya Farhan telah memerintahkan untuk menutup seluruh gedung ini. Hari ini tidak akan ada seorang pun yang akan mengganggu kesenangan kita. Tiara, jadi ini semua rencananya? Kemarilah. Farhan, tolong aku. Jangan, tolong. Kamu baik-baik saja? Farhan, apakah itu benar-benar kamu? Kamu sudah kembali? Sudah kembali. Ada suamimu di sini, tidak ada yang bisa mengganggu. Sialan, siapa yang berani mengganggu urusan baikku? Pak Farhan. Tangan, siapa yang baru saja menyentuh istriku? Istri siapa? Kau bilang dia istri asli Tuan Direktur? Aduh. Asisten Leo, jika ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, lakukan kebiri kimia dan usir dia dari Jingdu. Baik. Tuan Direktur, Nyonya, Tuan Direktur. Ayo kita pulang. Waktunya hampir tiba, Wawan ini seharusnya sudah selesai. Ayo kita pergi memergokinya. Nyonya, lihat, itu wanita murahan itu. Berani-beraninya dia berpelukan begitu erat dengan Wawan. Ini terlihat seperti mereka baru saja selesai, kakinya sampai lemas. Hei, berhenti! Cinta, kau berani berselingkuh dengan pria lain di perusahaan. Kau dipecat. Berani-beraninya kau selingkuh dengan pria lain. Di kantor pula, kau dipecat. Pak Farhan. Bagaimana bisa Pak Farhan bersama Sinta? Nyonya, ada apa sebenarnya ini? Kau memanggilnya Nyonya? Iya, Pak Farhan. Bukankah dia tunangan Anda? Tiara, beraninya engkau, orang yang akan kunikahi. Dari awal, hanyalah Sinta. Pak Farhan, bukankah Anda ingin menikahiku? Karena mencintaiku, makanya mereka menyambutku sebagai istri direktur? Tiara, jika kau berani menyentuh aku dan anakku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawaban. Jadi dari awal, Farhan ingin menikahi Sinta? Tiara,
beri kami penjelasan. Apakah kau benar istri direktur? Tentu saja aku istrinya. Direktur kaya raya memiliki 2 atau 3 wanita simpanan. Bukankah itu wajar? Jika kalian tidak percaya, 2 hari lagi Pak Direktur akan mengumumkan pernikahan kami. Farhan, aku harus mendapatkanmu. Kau bagaimana? Aku baik-baik saja, Farhan. Jika kau menikahiku karena anak yang kukandung, aku tidak ingin menjadi bebanmu. Kenapa tiba-tiba berkata begitu? Mereka semua bilang, Tiara adalah orang yang paling kau cintai. Mereka semua bilang, Tiara lah orang yang paling kau cintai. Kau menertawakanku. Apa kau juga berpikir aku terlalu percaya diri dan berani merebutmu dari Hani, orang yang begitu hebat? Sayang, mataku tidak buta. Orang seperti Tiara, bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Tapi sejak kecil, mereka semua bilang Tiara lebih baik dariku. Mereka juga bilang Tiara. Kenapa kau menciumku lagi? Cinta, maukah kau menikah denganku? 3, 2, 1, senyum. Tak disangka, aku menikah begitu saja. Apa? Barang berharga harus disimpan oleh suami. 3 hari lagi, kita akan mengadakan pesta pertunangan di Hotel Puncak Awan. Apa itu tidak terlalu terburu-buru? Orang tua kandungku belum ditemukan? Aku hanya ingin semua orang di dunia tahu bahwa engkau adalah istriku. Sayang, maukah kau mengadakan pesta pertunangan denganku dulu? Setelah menemukan orang tuamu, aku akan membiarkan mereka mengantarmu menikah dengan meriah. Baiklah. Senang sekali memilikimu. Astaga, Pak Farhan benar-benar mengumumkan pernikahannya? Benarkah? Benar. Nyonya, saya tidak akan pernah meragukan identitas Anda lagi. Sungguh? Langit pun membantuku. Aku sedang khawatir tentang bagaimana cara mengukuhkan identitasku sebagai nyonya keluarga Fu. Farhan malah mengumumkan pertunangan. Nyonya, sebelumnya kami tidak tahu berterima kasih. Bisakah Anda membawa kami ke pesta pertunangan? Benar, kami belum pernah menghadiri acara mewah seperti itu. Nyonya, mohon bawa kami untuk melihatnya. Benar, Nyonya. Bawa kami untuk melihatnya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan melupakan kesalahan kecil mereka, membawa kalian untuk menambah wawasan. Nyonya, apakah ini cincin pernikahan Anda? Benar-benar besar dan berkilau. Kudengar beberapa hari yang lalu, Pak Farhan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis dan secara khusus dari rumah lelang Jelly Deli menghabiskan 100 juta yuan untuk membeli sebuah cincin berlian. Pasti ini cincinnya. Aduh, Nyonya. Presiden terlalu memanjakan Anda. Ya ampun, aku sangat iri. Tidak kusangka, cincin yang kubeli dari toko 2.000-an rupiah bisa membodohi mereka. Bukankah itu petugas kebersihan yang itu? Petugas kebersihan, sialan itu berani datang bekerja. Ini adalah perusahaan suamiku, kenapa aku tidak boleh datang? Jangan kira kami tidak tahu. Pak Farhan akan bertunangan dengan Nona Tiara dan kamu hanyalah wanita simpanan yang ditinggalkan oleh Pak Farhan. Cepat lihat tangannya, dia memakai cincin pernikahan yang persis sama dengan cincin Nyonya. Benar-benar sama persis. Cincin kawinnya sama persis dengan milik Nyonya. Kurang ajar, dasar petugas kebersihan. Kau berani-beraninya menyamar sebagai Nyonya dan bahkan memakai cincin berlian yang sama. Bukan begitu? Cincin ini diberikan oleh suamiku. Masih berani mengalah? Kurasa kau hanyalah orang kampung yang sok pintar. Kau pikir dengan memakai barang palsu dan memakai barang murahan, kau bisa menarik perhatian Pak Farhan. Mimpi. Cinta? Bagaimanapun caramu meniruku,
Kau bahkan tidak bisa menyamai ujung jari kuci. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berikan padaku. Kembalikan cincinku. Barang palsu seperti ini, tentu saja aku harus menyingkirkannya. Syukurlah tidak apa-apa. Ini pemberian dari Farhan, tidak boleh rusak. Tiara, cincin ini dilelang Farhan dari rumah lelang, Giadeli dengan harga tinggi, dan ada kode khusus di dalamnya. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memeriksanya di kantor pusat Giadeli. Tidak perlu repot-repot, kode Giadeli bisa dipindai dengan ponsel. Bagaimana bisa? Cincin jelek ini benar-benar menunjukkan informasi sertifikasi resmi Giadeli. Cincinnya asli ya. Jangan-jangan Sinta adalah Nyonya Farhan yang sebenarnya? Mungkinkah Sinta adalah Nyonya Farhan? Aduh. Di cincin ini, ternyata bahkan tidak ada kode anti pemalsuan eksklusif. Apalagi alasannya? Karena dia sama sekali bukan nyonya direktur, sedangkan aku adalah istri Farhan. Wah, beraninya kamu menipuku. Nyonya, sebelumnya kami tidak tahu malu, mohon maafkan kami. Benar-benar. Apa yang kalian lakukan? Hanya kode rusak, sama sekali tidak membuktikan apapun. Apa maksudmu? Teknologi palsu saat ini sangat maju. Kode rusakmu, situs web rusak, siapapun bisa membuatnya. Sedangkan cincinku ini, itu adalah barang anti koleksi yang pernah dipakai Ratu Inggris, bernilai lebih dari 200 miliar rupiah. Aku takut rusak, jadi aku tidak mengukir kode anti pemalsuan. Ada masalah? Sepertinya yang dia katakan ada benarnya juga. Cincin antik ini hanya ada satu di dunia, unik. Jika diukir kode anti pemalsuan, maka akan kehilangan nilai koleksinya. Wah, beraninya kamu menipuku. Hampir saja aku tertipu lagi oleh orang miskin dari desa sepertimu. Sudah hamil masih berani berbicara omong kosong? Apakah kamu tidak takut anakmu akan mendapat balasan? Benar, aku juga tidak tahu siapa. Ayah dari anak harammu ini ternyata sangat tidak berguna, membiarkanmu keluar menggoda suami orang. Jika aku adalah pria yang istrinya selingkuh, aku akan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Diam. Kalian menindasku, aku bisa menahannya. Tapi jika kalian berani lagi menghina anakku dan Farhan, aku tidak akan mengampuni kalian. Kembalikan. Hehehe. Aduh. Sinta, jangan kurang ajar. Berani sekali engkau bertindak lancang di depanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pak Farhan, aku bawakan makan siang untuk Anda. Sepanjang pagi ini, ke kantor Pak Farhan, sudah bolak-balik 4-5 kali. Masih punya malu? Nyonya masih di sini. Dia begitu lancang. Nyonya, Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Farhan, aku dengar dari asisten Leng, kau belum makan siang. Aku masak beberapa masakan rumah di dapur kantor untukmu. Makanlah selagi hangat. Kau menangis? Tidak, hanya ada debu yang masuk ke mataku. Katakan yang sebenarnya. Mengelola perusahaan sebesar ini, Farhan sudah sangat sibuk. Aku tidak bisa membiarkannya khawatir tentangku lagi. Aku tidak membohongimu. Kau sedang melihat apa? Ini adalah beberapa tempat untuk pertunangan kita 3 hari lagi. Lihatlah mana yang kau suka. Biaya tempat ini ternyata 200 miliar rupiah. Sayang, apa kau pernah berlatih ilmu kepala besi? Oh, maaf. Aku akan meniupnya untukmu.
Bagaimana? Sudah lebih baik? Belum. Pak Farhan. Nasib jomblo juga nasib Pak Farhan. Tolong hati-hati. Pak Farhan, hati-hati. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Ini urusan keluarga. Ada apa denganmu? Aku sudah menikah. Bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk ke kantorku? Maaf, Pak Farhan, saya hanya belum terbiasa Anda tiba-tiba menikah. Ada apa? Oh, rapat Anda dengan grup Joe akan dimulai 5 menit lagi. Aku mengantuk. Ya, saat hamil, sering mengantuk. Kalau begitu, tidurlah di sini. Oh ya, ibuku sudah memesan jasa manikur. Nanti mereka akan membuatkan kuku pengantin untukmu. Kuku pengantin? Seperti yang sering dipakai artis-artis wanita di TV itu? Ya, ibuku bilang, apa yang dimiliki orang lain, kamu juga harus memilikinya. Apa yang tidak dimiliki orang lain, kamu harus lebih memilikinya. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau pakai itu, aku tidak bisa bekerja. Istriku, aku menikahimu agar engkau hidup bahagia. Pekerjaan berat ini, biarkan orang lain yang mengerjakannya. Oke? Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu. Pintar. Pak Farhan, saya rasa Anda bisa membuat ruangan rahasia di kantor ini, tidak hanya agar Nyonya bisa beristirahat di sini, tapi juga agar kalian berdua bisa bermesraan. Otakmu ini, apa yang kau pikirkan setiap hari? Maaf, Pak Farhan, pikiran saya kotor. Usulan yang bagus, aturlah. Baiklah. Perempuan jahat, kau masih punya muka untuk tidur? Kamu sedang apa? Ngapain? Tentu saja untuk membersihkan wanita jahat tak tahu malu ini. Siapa yang tahu ada kuman atau tidak di tubuh ini? Ambilkan insektisida, aku ingin mensterilkan seluruh tubuhnya. Kalian mau? Kalian mau apa? Nyonya. Halo Nyonya, saya Daniel, desainer kuku. Pak Farhan menyuruh saya datang untuk mendesain kuku pernikahan Anda. Nyonya, kamu memanggilnya? Iya, wanita ini memiliki temperamen yang luar biasa. Sekilas terlihat seperti istri CEO. Ternyata dia belum pernah melihat istri CEO. Mengejutkanku. Desainer Daniel, kamu salah orang. Inilah istri CEO kami. Maaf, Nyonya. Begini, wanita ini memiliki temperamen yang terlalu luar biasa. Saya hanya tidak sengaja, salah orang. Kalau begitu, mari kita mulai ke intinya. Wah, orang kaya benar-benar menikmati hidup. Kuku pernikahan ini sangat indah. Astaga, berlian tempel di atasnya ini ternyata semuanya batu permata langka. Satu kotak setidaknya bernilai 100 juta rupiah. Akulah istri CEO yang sebenarnya, tapi ini semua cepat atau lambat akan menjadi milikku. Tidak berlebihan bagiku untuk mencobanya terlebih dahulu. Yang ini saja. Kuku pernikahan ini terlalu mahal. Farhan sudah cukup baik padaku. Aku tidak bisa membuatnya boros seperti ini. Hal sekecil ini saja tidak bisa diurus. Sayang, kangen aku ya. Farhan, kamu sudah membeli set kuku pernikahan ini? Kalau belum, aku tidak mau membuatnya. Aku tidak mau. Aku tidak ingin melakukannya. Ada apa? Apa karena terlalu mahal? Jika aku mengaku karena uang,
Dia pasti tidak akan mengabulkanku. Bukan. Aku tidak suka semuanya. Tolong kabulkan saja permintaanku. Baik, aku turuti apa kata sayangku. Aku tidak salah lihat kan, Pak Farhan sedang tersenyum? Pak Zo, Anda tidak menciumnya? Udara ini penuh dengan aroma asam cinta. Anda bahkan tidak perlu makan malam. Kenapa begitu? Datang ke sini, makanan anjing tersedia banyak. Wah, Nyonya, tanganmu sangat cantik. Wah, tangan Nyonya sangat cantik saat kau begini. Seperti di TV, seperti seorang putri bangsawan. Ahahaha. Cinta, apa engkau iri padaku? Berlian di tanganku ini bernilai lebih dari 1 miliar. Apa yang perlu kuirikan? Jika kau suka, kau bisa membelinya. Benar-benar orang miskin yang tidak tahu malu. Kuku pengantin ini dibeli Pak Farhan untuk Nyonya. Uangnya pasti dibayar Pak Farhan. Benar. Suamiku sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia membiarkanku membayar? Halo? Oh, baik. Aku mengerti. Kuku pengantin ini, aku sangat suka, aku pilih yang ini. Baik, Nyonya. Total biaya kuku ini 1.200.000.000 rupiah. Anda ingin membayar dengan kartu atau cek? Mau bayar pakai kartu atau cek, Bu? Kamu? Apa maksudmu? Suamiku itu orang terkaya di seluruh negeri. Kamu berani meminta uang padaku? Betul. Jangan-jangan kamu ini sudah menerima uang dari Pak Farhan, sekarang malah mau memeras istrinya? Awas saja kami. Lapor polisi, baru tahu rasa. Mohon maaf, Nyonya. Pak Farhan baru saja menelepon saya, katanya tidak akan membayar tagihan ini. Jika Nyonya suka, Nyonya bisa membayarnya sendiri. Kenapa bisa begini? Masih bengong saja? Cepat lepas kuteks pernikahan ini dari jariku. Cepat hapus semuanya. Lepaskan semuanya dari jariku. Cepat, cepat. Tiara, sebagai istri seorang direktur utama, masa kuteks pernikahan semacam ini saja kamu tidak mampu beli? Lucu sekali. Mana mungkin aku tidak mampu membelinya. Aku hanya tiba-tiba sadar kalau aku alergi terhadap benda seperti itu. Tidak boleh? Betul. Jangan-jangan kamu iri pada istri direktur utama. Kalau berani, bayar sendiri saja. Dia cuma tukang bersih-bersih bau dari desa. Mana mungkin dia mampu membeli perawatan kuku semahal ini? Aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Itu yang kamu katakan sendiri. Di kartu ini ada 10 miliar sebagai hadiah pertemuan untukmu. Kuteks pernikahan ini saya ambil. Sinta, apa kamu ini? Kebanyakan nonton drama pendek? Apa kamu pikir hanya dengan mengeluarkan kartu, kamu bisa langsung membayar? Sudah jelas memang orang miskin yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana bisa begini? Ternyata Anda Nyonya Direktur. Tiara, kartuku sudah kau habiskan. Sekarang kau bisa menepati janjimu. Berlutut dan minta maaf padaku kan? Aku kenal kartu ini. Kartu ini, kartu naga tertinggi negeri awan. Hanya keluarga Fu, orang terkaya, yang memilikinya. Dia benar-benar Nyonya Direktur. Aku tahu. Kartu ini pasti suamiku memberikannya padamu agar bisa memeliharamu kan? Kebetulan hari ini dikembalikan padaku. Hai. Tiara, aku sudah memberimu banyak kesempatan, tetapi kau berulang kali mencari masalah denganku. Sekarang, kalian semua keluar dari sini. Selanjutnya di Jingdu, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Jangan, Nyonya, jangan usir kami. Kalian tidak mau pergi? Apa kalian mau menunggu Pak Farhan datang dan menghukum kalian sendiri? Jika Pak Farhan datang dan tahu kita menindas Nyonya Direktur, kita akan habis. Tidak, kita harus segera pergi. Sinta, aku tidak akan melepaskanmu.
Terima kasih atas bantuanmu tadi. Nyonya, Anda terlalu sopan. Kuku ini sudah kotor. Begini, setelah aku pulang nanti, aku akan membuatnya lagi. Satu set khusus untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Kalau begitu aku antar kau keluar. Nyonya, saya punya satu permintaan kecil. Tidak tahu apakah boleh saya katakan. Boleh. Sejujurnya, saya sudah menikah bertahun-tahun, tapi istri saya belum juga bisa hamil. Saya pernah mendengar tentang sebuah cara, katanya menyentuh perut ibu hamil, bisa meningkatkan kemungkinan kehamilan. Bolehkah saya? Boleh. Terima kasih, Nyonya. Anda sungguh baik hati. Saya akan menjadi ayah. Saya akan menjadi ayah. Ayo pergi. Oh, jadi anak yang dikandungnya ternyata anaknya. Ternyata miliknya. Sudah kubilang, dia perempuan desa miskin, mana mungkin dia punya kartu hitam tertinggi, ternyata ada selingkuhan yang membantunya bersandiwara. Jadi begitu, dia sebenarnya bukan istri CEO macam apa? Kita semua telah ditipu. Nyonya, kami salah barusan. Anda jangan lepaskan perempuan jahat itu. Betul sekali. Karena Sinta, perempuan jahat itu, dengan sengaja menyerahkan bukti ke tanganku, maka aku tidak akan melepaskannya. Kulihat nanti saat Farhan tahu wajah aslimu, apa dia masih mau menikah denganmu? Bagaimana ini? Hari ini untuk membuat Tiara kesal, aku menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah. Kalau Farhan tahu, entah dia akan marah atau tidak. Kamu sedang apa? Kamu kelihatannya sedikit tidak senang. Apa kamu marah? Pak Farhan, semoga kita bekerja sama dengan baik. Hahaha. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Pak Farhan, anak yang dikandung Sinta bukan anakmu. Farhan, kenapa kamu tidak menghiraukanku? Apa kamu benar-benar marah? Ya, aku sangat marah. Kau sedang apa? Aku sedang marah. Tidak bisakah aku meminta sedikit bunga? Memang aku yang salah. Memang seharusnya memberi bunga. Aku akan segera menulis surat hutang. Hal semacam ini bisa ditulis surat hutang. Aku tahu hari ini aku menghabiskan uangmu lebih dari 100 juta. Itu adalah jumlah yang tidak akan pernah bisa kubayar seumur hidupku, tapi aku bisa bekerja keras sebisa mungkin untuk membayarnya. 100 juta? Jadi kau selama ini membicarakan hal ini? Bukankah itu yang kau bicarakan? Ini dikirim oleh Tiara. Lihat dulu. Tiara, dia omong kosong. Anakku memang anakmu. Apa kau tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Lalu kenapa kau masih marah? Aku marah karena engkau begitu ceroboh. Tahukah kau, jika video semacam ini bocor, akan berdampak besar padamu dan bayimu. Aku mengkhawatirkanmu. Ternyata begini, rasanya dipercaya tanpa syarat. Aku tidak bisa membiarkannya menderita kerugian. Baiklah, aku akan segera menulis surat hutang. Masih menulis surat hutang apa? Semua milikku adalah milik, bahkan hidupku. Hei, lepaskan aku, lepaskan aku. Ibu? Tiara, kenapa kau kembali? Aduh, ada apa ini? Ada apa?
wajahmu babak belur begini? Ayah, Ibu, aku telah menyinggung Pak Farhan. Dia menyuruh kita untuk angkat kaki dari Yungwo dalam 3 hari. Ada apa ini? Iya. Karena aku mengirim video ke Pak Farhan. Pesan ini kamu yang kirim? Pak Farhan, kakakku yang membuat Anda malu, itu salahnya. Kenapa Anda menangkap saya? Beri dia pelajaran, usir dia dari negara awan. Pak Farhan, cintalah yang berkelakuan buruk. Kenapa Anda menyerang saya? Apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya pada istriku. Sedangkan kamu, aku akan membuatmu tahu apa itu neraka. Lakukan. Tidak, jangan. Perempuan jahat Sinta itu, apa yang dia berikan kepada Farhan sampai membuatnya begitu tergila-gila? Iya. Dia lebih memilih menjadi ayah bagi anak haram itu daripada menikahi Tiara kami. Apa dia sakit jiwa? Permisi, apakah ini rumah keluarga Kiau di desa Shuiwan? Kalian siapa? Masuk. Ini adalah mas kawin dari tuan kami. Untuk Nona Sinta, semoga Nona Sinta dan Pak Farhan berbahagia. Semoga Nona Sinta dan Pak Farhan berbahagia. Semoga Nona Sinta dan Pak Farhan berbahagia. Mas kawin? Mungkinkah ini semua benar-benar dari Pak Farhan untukku? Aku sudah tahu tidak ada pria normal yang mau menjadi ayah dari anak orang lain. Nah, pasti Pak Farhan telah melihat dengan jelas wanita jahat itu, wajah aslinya, dan tahu bahwa kaulah yang terbaik. Haha. Benarkah aku akan menjadi istri seorang miliarder? Ibu dan ayah? Akhirnya kita akan menjadi orang kaya. Benar. Apakah semuanya sudah diurus? Sudah, Bu. Hanya saja saya tidak mengerti. Mengapa Anda tidak menemui Nona muda dan memberitahu dia bahwa dia adalah putri keluarga Kian dari Kyoto yang telah lama dicari? Aku tidak akan hidup lama lagi. Bertemu sekarang hanya akan menambah kesedihan. Ini surat wasiat. Setelah aku meninggal, semua harta kuberikan kepada putriku, Sinta. Nyonya. Jangan. Anakku, kemana perginya anakku? Ibu. Putriku. Ibu. Bu. Ada apa? Mimpi buruk? Farhan, aku mimpi ibuku kecelakaan. Bagaimana kalau dia sudah meninggal? Tidak. Keluargaku akan baik-baik saja. Halo, Pak Farhan, kami menemukan ibu mertua Anda, keberadaannya. Lanjutkan, hanya saja dia sakit parah, sekarang sedang dirawat di rumah sakit pusat Jingdu. Ada apa? Dia sedang hamil, mengetahui hal ini akan membuatnya sedih. Asisten Leo bilang, ibumu sudah ditemukan. Kalau begitu kita cari dia sekarang. Ayo.
Dia tidak di Jingdu. Dia bilang, di hari pertunangan kita, dia akan datang. Farhan, terima kasih. Terima kasih telah membantuku menemukan keluargaku. Bisa bertemu denganmu, sungguh beruntung. Aduh. Silakan masuk. Silakan. Hahaha. Cinta, wanita jahat itu dulu bukannya sangat sombong. Sekarang, bukankah Tiara kita yang akan menikah dengan Pak Farhan? Ayah, Ibu, waktu baiknya hampir tiba. Farhan seharusnya akan segera datang. Ada apa ini? Hotel Puncak ini bukankah dipesan oleh Pak Farhan? Kenapa ada wanita lain lagi? Jangan-jangan yang satu pengantin wanita, yang satunya lagi datang untuk merebutnya? Sinta, apa yang kau lakukan di sini? Pak Farhan akan menikahi Tiara. Jika engkau berani membuat masalah, kuhabisi kau. Rudy, hari ini adalah pesta pertunanganku dan Farhan. Kenapa kalian ada di sini? Aduh, jangan membual. Siapa yang tidak tahu, Pak Farhan sudah tahu kalau bayi di perutmu itu anak haram dan sudah mengusirmu. Kakak, aku tahu kau tidak rela dan iri padaku, tapi Farhan, dia mencintaiku. Kau menghancurkan hubungan kami, kau orang ketiga. Apa wanita ini gila? Hamil anak orang lain, malah menyuruh Pak Farhan bertanggung jawab? Kalian lihat baik-baik. Aku ini istri Farhan. Ini benar-benar surat nikah Pak Farhan. Surat nikah apa? Ini semua palsu. Kemarin, Farhan masih menyuruh orang untuk melamarku ke rumahku, dia tidak akan menikahimu. Tiara, kau. Kenapa? Aku merobek surat nikah palsumu, kau sakit hati. Oh, ya juga benar. Kau orang miskin, bagaimana bisa dibandingkan dengan kami, orang kaya? Katakan saja, akte nikah palsumu ini, berapa harganya, aku akan mengganti rugimu. Minta maaf. 100 yuan, cukup tidak? Aku memintamu untuk minta maaf. Minta maaf? 200 rupiah. Cukup tidak? 2 juta. Cukup tidak? Lepaskan aku. Tidak mau. Kamu cari mati. Aar, putriku. Berani kau sentuh aku? Kemari. Tangkap dia, pukul dia, usir dia. Perempuan jahat, berani sekali dia membuat keributan di pesta pertunangan Nyonya. Aku akan menghabisimu. Bagaimana kondisi nyonya kita? Dokter bilang dia menderita penyakit langka, kemungkinan sembuh sangat kecil, hanya tersisa 1 bulan. Nah, kita harus segera ke tempat pernikahan. Cinta dalam masalah. Berani menyentuh wanita, cari mati. Hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu. Tiara, kau merebut milikku. Tunggu Farhan datang. Dia pasti akan membalaskan dendamku dan anakku. Perempuan jahat, kau masih berani menginginkan suamiku?
Baiklah, karena kau sangat menginginkan pria, kalian jual dia ke daerah perbatasan, daerah terpencil. Aku ingin dia menjadi wanita penghibur. Selamanya menjadi wanita penghibur. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Beraninya kalian. Aduh, menantu yang baik, kau datang tepat waktu. Rubah betina ini, karena kau telah meninggalkannya, dia sedang mengacaukan pesta pertunangan. Aku menyuruh orang untuk mengusirnya. Kau memakinya apa? Pelakor. Iya. Kau memakinya apa? Pelakor. Kau memakinya apa? Pelakor. Farhan, kau sedang apa? Ayahku adalah mertuamu. Kapan aku bilang aku akan bertunangan denganmu? Kau pantas? Au, apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, bukankah kau menyuruh orang untuk melamar ke keluargaku? Lihat, baju dan perhiasanku ini semuanya kubeli dengan uang darimu. Tiara, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, istriku seumur hidupku hanya Sinta seorang. Sedangkan kalian, pengawal, usir semua semut yang tidak menghormati istriku dari Yuncheng, biarkan mereka menjadi pengemis seumur hidup. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Farhan, apa kau sudah gila? Anak di perutnya bukan anakmu. Kau masih mau menikah dengannya? Betul. Kau meninggalkan putriku Tiara, gadis suci yang belum tersentuh. Kau malah menikahi perempuan jahat ini. Aduh. Jika engkau berani menghina menantuku lagi, aku akan meracunimu sampai bisu. Lihat baik-baik. Ini hasil tes DNA anak yang dikandung Sinta dengan. Farhan, benarkah kau ayah dari anak haram ini? Tidak, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia dan Daniel saling menggoda. Daniel juga bilang dia akan menjadi seorang ayah. Itu karena Daniel, setelah menikah dengan istrinya, belum juga hamil. Dia menyentuhku, ingin mendapatkan keberuntungan kehamilanku. Bawa dia pergi. Tidak, tidak. Ku dengar ada yang mengusik putriku. Lihat siapa yang berani sekali. Ibu mertua, dia sudah bangun. Bukankah ini miliarder tersembunyi dari keluarga uang? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Kekuatan keluarga uang tak terduga, ku dengar, bisa menyaingi keluarga Fu. Aduh, putriku, sayangku, ibu akhirnya menemukanmu. Putri, wanita kaya tua ini, kenapa memanggilku putri? Putriku, kamu tidak mengenali ibumu lagi ya? Ya, saat kita berpisah, kamu baru berusia 3 tahun. Kenapa? Aku jelas tidak pernah bertemu dengannya, tapi dia memberiku perasaan yang sangat akrab dan dekat. Kamu bilang aku putrimu? Iya, gelang ini sebelumnya ibu meminta seseorang untuk membuatnya khusus untukmu, hanya ada satu di dunia. Ini gelangku, bagaimana bisa ada padamu? Ini jelas gelangku. Sinta, omong kosong apa kau? Apa hubungannya denganmu? Ibu, akulah putrimu. Mereka adalah orang tua angkatku. Ini tahun itu saat kami mengadopsi Tiara, gelang ini dikenakan padanya. Betul. Hahaha. Sinta, kamu jelas-jelas putri kandung kami. Sekarang demi menjilat orang kaya, bahkan orang tua kandungmu sendiri, tidak kamu akui, kamu tidak takut kualat? Tidak disangka,
Sinta ternyata seorang putri, tapi identitasnya sekarang sudah menjadi milik putri kami. Bukan begitu, gelang ini benar-benar milikku. Ibu harus percaya padaku. Ini ibuku, pergilah kau. Berani lagi tidak menghormati istriku? Aku tidak peduli siapa engkau, aku akan membuatmu membayarnya. Pak Farhan, karena mereka berdua mengatakan gelang ini milik mereka, maka salah satu dari mereka pasti putriku. Tolong beri aku muka, jangan main hakim sendiri. Nyonya Gita, aku benar-benar putrimu. Jika ibu tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Tidak perlu repot-repot, aku punya caraku sendiri. Batu giok merah di gelang ini adalah batu permata pusaka keluarga Qian. Hanya darah keturunan keluarga Qian yang bisa memanggil keajaiban Feng Huang Ming Qianxia. Kalian teteskan darah di atasnya, maka akan terbukti siapa putriku. Harus tes DNA juga? Merepotkan sekali. Kenapa? Kakak, kau takut? Aku takut apa? Aku hanya... Mohon maaf. Aduh. Kamu bukan anakku. Ibu, aku anakmu. Kurasa batu ini sudah lama tidak digunakan, jadi rusak. Benar juga, Sinta juga tidak dites, kan? Jika dia dites, hasilnya juga akan sama. Nyonya Farhan, apa engkau sudah siap? Jangan takut, kalau sakit gigit aku saja. Aku tidak takut. Ayo. Ada apa ini? Benar, dia memang putriku. Apa? Ibu. Sayangku, Ibu akhirnya menemukanmu. Keluarga Kiao berkali-kali menyamar sebagai istriku, menipu di mana-mana, tidak pernah kapok, sebarkan perintah. Tunggu, orang yang menyakiti putriku akan kurus sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Kami susah payah membesarkan putrimu. Apa kau mau mengkhianati kami? Apa maksudmu kalian yang membesarkannya? Aku sudah menyelidikinya. Saat itu karena kesalahan diagnosis rumah sakit, kalian mengira tidak bisa memiliki anak. Jadi kalian mencuri Sinta. Oh, begitu. Semua ini karena kalian, aku dan keluargaku, tidak bisa berkumpul. Kalian iblis, aku selalu berpikir, aku sendiri yang lalai, kehilangan putriku, ternyata kalian. Pakaian dan perhiasan yang kalian pakai dibeli dari mas kawin putriku kan? Pengawal, lepaskan pakaian mereka. Jangan dilepas. Bawa mereka ke kantor polisi, sesuai dengan hukum perdagangan anak, hukum mereka dengan tegas. Aduh, Pak Farhan, jangan. Setiap kejahatan yang Anda sebutkan, itu semua hukuman mati. Pak Farhan, jangan. Kami adalah mertua kalian. Kalian memperlakukan kami seperti ini, tidak takut celaka di jalan. Benar. Aduh. Bawa pergi. Jangan. Bu, ada apa denganmu? Bu. Ambulans. Bu, ada apa denganmu? Bu, kesehatan ibu baru pulih, tinggallah bersamaku dan Sinta. Baik. Ya, ibu mertua, lihat aku sendiri, cukup kesepian, mulai sekarang kita akan saling menemani. Bu, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baik, tidak akan pernah berpisah lagi.